Halo guys, welcome back to YouTube my channel. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang proses penyerbukan kelapa sawit. Dalam video kali ini kita akan membahas secara menyeluruh, ilmiah dan praktis bagaimana proses penyerbukan baik itu alami maupun buatan. Hal ini berperan sangat penting dalam produktivitas kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis di sektor perkebunan Indonesia. Tanaman ini menjadi sumber utama minyak nabati dunia dengan kontribusi besar terhadap devisa negara dan kesejahteraan masyarakat. Produktivitasnya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan proses penyerbukan, yaitu tahapan awal yang menentukan terbentuknya tandan buah segar atau TBS. Sayangnya keberhasilan penyerbukan tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor biologis, lingkungan, dan teknis yang mempengaruhi apakah bunga betina akan berhasil dibuahi oleh serbuk sari dari bunga jantan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang mekanisme penyerbukan menjadi hal yang mendasar yang wajib dipahami oleh peneliti, mahasiswa, maupun praktisi lapangan. Video berdurasi 1 jam ini akan membantu kita melalui seluruh proses, mulai dari pemilihan bunga, persiapan penyerbukan buatan, hingga pengamatan hasil pembuahan. Mari kita mulai dengan memahami dasar biologi terlebih dahulu. Sebelum membahas teknik penyerbukan buatan, penting untuk memahami bagaimana struktur dan fungsi bunga kelapa sawit bekerja secara alami. Yang pertama, struktur bunga kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit termasuk tumbuhan berumah satu. Artinya, dalam satu pohon terdapat 2 jenis bunga jantan dan bunga betina. Namun, masing-masing tumbuh pada tandan yang terpisah. Bunga jantan berfungsi menghasilkan serbuk sari atau polen, sedangkan bunga betina merupakan organ penerima serbuk sari yang kemudian membentuk buah. Bunga jantan tersusun dalam tandan padat berwarna kekuningan hingga kecoklatan muda saat matang. Setiap bunga memiliki bagian yang disebut antera, yaitu kantung kecil penghasil serbuk sari. Serbuk sari yang baik harus kering, halus, dan ringan agar mudah terbawa angin atau serangga penyerbuk. Sementara itu, bunga betina memiliki struktur utama berupa stigma, putik, dan ovarium. Stigma berperan sebagai permukaan penerima serbuk sari. Ketika memasuki masa reseptif, stigma tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan kemerahan, menandakan bunga siap diserbuki. Yang kedua, siklus mekar dan sinkronisasi waktu. Kedua jenis bunga ini tidak selalu mekar bersamaan. Sinkronisasi waktu mekar antara bunga jantan dan betina sangat penting agar penyerbukan terjadi secara optimal. Bila bunga jantan mengeluarkan serbuk sari saat tidak ada bunga betina reseptif, maka serbuk sari terbuang percuma. Sebaliknya, bunga betina yang mekar tanpa kehadiran serbuk sari akan gagal dibuahi. Secara alami, sinkronisasi ini diatur oleh faktor lingkungan seperti kelembaban suhu serta keseimbangan hara tanaman. Misalnya, kekeringan panjang sering menyebabkan tanaman menghasilkan lebih banyak bunga jantan. Yang ketiga, penyerbukan dialami.
Dalam ekosistem perkebunan, penyerbukan kelapa sawit terjadi secara alami dengan bantuan kumbang penyerbuk, terutama spesies Elaedobius camerunicus. Kumbang ini tertarik oleh aroma khas bunga jantan yang mengandung senyawa volatil seperti etil butyrat. Ketika berpindah dari bunga jantan ke betina yang sedang reseptif, serbuk sari menempel di permukaan stigma dan proses pembuahan pun dimulai. Penyerbukan alami tergolong efisien bila populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung, tidak ada hujan deras saat bunga betina reseptif. Namun, metode alami memiliki kelemahan. Kemurnian genetik tidak terjamin karena serbuk sari bisa datang dari pohon mana aja, dan hasilnya sangat tergantung pada kondisi lingkungan. 4. Konsep penyerbukan buatan. Untuk penelitian dan pemuliaan bibit unggul digunakan metode penyerbukan buatan. Tujuannya adalah memastikan pembuahan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang telah dipilih. Dengan demikian, kombinasi genetiknya dapat dikontrol secara tepat, menghasilkan benih dengan sifat unggul seperti produktivitas tinggi, kadar minyak tinggi, atau ketahanan terhadap penyakit. Dalam proses pembuatan, seluruh tahapan dari pemilihan bunga, sterilisasi, isolasi, hingga pemberian serbuk sari dilakukan secara terencana dan higienis untuk menghindari kontaminasi dari polen liar di udara atau yang terbawa serangga. 5. Makna ilmiah penyerbukan buatan. Dari sudut pandang ilmiah, penyerbukan buatan bukan sekedar teknik lapangan, melainkan bagian dari sistem pengendalian reproduksi tanaman. Melalui pengaturan sumber serbuk sari dan bunga betina yang diserbuki, peneliti dapat menentukan arah pewarisan sifat genetik yang diinginkan. Inilah dasar dari program pemeliharaan kelapa sawit modern yang menghasilkan bibit bibit atau Dura dan Piscifera berkualitas tinggi yang kini banyak ditanam di perkebunan komersial. Transisi kembang. Materi selanjutnya yaitu pemilihan bunga jantan dan betina yang berkualitas. Sebelum menyerbukan buatan dilakukan, langkah paling mendasar adalah memilih bunga jantan dan betina yang memenuhi standar fisiologis dan morfologis yang baik. Tanaman ini menjadi kunci utama karena kualitas indukan akan sangat menentukan keberhasilan pembuatan serta mutu buah yang dihasilkan. Yang pertama, peran bunga jantan dalam proses penyerbukan. Bunga jantan kelapa sawit berfungsi sebagai penghasil serbuk sari atau polen yang menjadi sumber sel penjamin jantan. Kualitas serbuk sari inilah yang nantinya akan menentukan keberhasilan fertilisasi. Untuk mendapatkan hasil maksimal, bunga jantan yang diharuskan berasal dari tanaman yang sehat dan produktif, memiliki tandan besar, serta struktur bunga yang padat dan seragam. Ciri-ciri bunga jantan yang baik antara lain yaitu produksi serbuk sari melimpah. Tandan jantan harus menghasilkan serbuk sari dalam jumlah banyak dan mudah lepas dari darah. Serbuk sari yang ideal bersifat kering, halus, ringan, agar mudah terbawa angin atau kembang penyerbuk. Viabilitas serbuk sari tinggi. Daya hidup serbuk sari biasanya bertahan 2 hingga 3 hari setelah dilepaskan. Serbuk sari yang rusak akan kelembapan atau suhu ekstrim tidak akan mampu membuahi buah bunga betina. Lalu bentuk tandan jantan sempurna dan padat. Susunan bunganya harus seragam, tidak cacat, serta memiliki warna kekuningan hingga kecoklatan muda ketika matang. Lalu keempat, bebas dari hama dan penyakit. Anda tidak boleh menunjukkan tanda-tanda busuk, jamur, atau kerusakan fisik pada bagian tangan dan bunga. Terakhir, yang kronisasi waktu mekar. Waktu keluarnya bunga jantan harus sesuai dengan periode bunga betina yang reseptif agar penyerbukan dapat terjadi tepat waktu. Dengan demikian, bunga jantan yang dipilih tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari kesesuaian waktu dan kondisi lingkungan tempat ia tumbuh.
Yang kedua, kriteria bunga betina yang ideal. Bunga betina merupakan calon penghasil bunga sawit. Jika penyerbukan berhasil dari bunga inilah akan terbentuk tandan bunga segar. Buah segar. Karena itu pemilihan bunga betina harus dilakukan dengan teliti. Nah, ciri-ciri dan kriteria bunga betina yang baik adalah struktur bunga lengkap dan normal. Bunga betina harus memiliki putik stigma ovarium yang berkembang dengan baik tanpa cacat atau kelainan bentuk. Stigma segar dan reseptif. Stigma yang siap diserbuki tampak basah, lengket dan berwarna kekuningan atau kemerahan. Masa reseptif ini biasanya berlangsung 2-3 hari, sehingga penyerbukan buatan harus dilakukan dalam rentang waktu tersebut. Tandan bunga padat dan seragam. Nah, jumlah bunga betina dalam catatan dan banyak dan tersusun rapat, sehingga proses penyerbukan dapat berlangsung merata. Bunga sehat dan bebas aneh. Tidak terdapat serangan kumbang, ulat atau jamur. Kerusakan kecil pada stigma saat bisa menyebabkan stigma saja bisa menyebabkan gagal pembuahan. Kronisasi dengan bunga jantan. Bunga betina harus mekar pada saat yang sama dengan bunga jantan penghasil serbuk sari agar penyerbukan berlangsung alami atau buatan secara efektif. Nah, pemilihan bunga betina yang tepat bukan hanya meningkatkan peluang pembuahan, tetapi juga memenuhi ukuran dan jumlah buah per tandan. Yang ketiga, faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas bunga. Kualitas bunga jantan dan betina tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan pengelolaan tanaman. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pembentukan bunga, diantaranya yaitu keseimbangan nutrisi. Unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan dalam pembentukan organ bunga. Kekurangan unsur hara tertentu, terutama boron, dapat menyebabkan bunga steril atau cacat. Lalu kondisi air dan iklim. Tanaman kelapa sawit membutuhkan curah hujan ideal 2.000 hingga 2.500 mm per tahun. Kekeringan panjang sering menyebabkan dominasi bunga jantan, sedangkan kelembapan tinggi mendorong munculnya bunga betina. Kesehatan tanaman. Tanaman yang disebabkan penyakit, kekeringan atau pemupukan tidak seimbang akan menghasilkan bunga abnormal. Lalu umur tanaman. Tanaman muda berukuran 3-6 tahun biasanya menghasilkan lebih banyak bunga jantan, sementara tanaman produktif berumur 8-15 tahun memiliki proporsi bunga betina yang lebih besar. Faktor-faktor ini penting untuk dipantau, terutama dalam kegiatan pemuliaan atau penelitian, karena ketidakseimbangan yang fisiologis dapat menurunkan probabilitas bunga reseptif. 4. Prinsip sinkronisasi bunga jantan dan betina. Dalam penyerbukan buatan, sinkronisasi adalah langkah paling krusial. Peneliti atau teknisi lapangan harus memastikan bahwa bunga jantan yang matang dan siap diambil serbuk sarinya muncul pada waktu yang sama dengan bunga betina yang reseptif. Ada 2 cara untuk memastikan hal ini, yaitu yang pertama, pengamatan morfologi harian. Setiap pohon yang sedang berbunga dipantau dan waktu mekar bunga dicatat. Yang kedua, pengaturan blok tanaman. Penanaman dilakukan secara berurutan dan tergolong atau bergelombang agar fase mekar antara jantan dan betina saling berdekatan secara alami. 5. Pentingnya seleksi induk yang sehat. Bunga jantan dan betina akan digunakan sebaiknya berasal dari tanaman induk dengan riwayat genetik unggul, sehat dan produktif. Beberapa kriteria umum yang memiliki indukan meliputi yaitu pertumbuhan batang lurus dan kokoh, daun hijau segar dengan panjang normal, tidak menunjukkan gejala penyakit layu, busuk pangkal batang atau serangan kumbang tanduk. Lalu yang terakhir, tandan buah yang dihasilkan sebelumnya memiliki rasio daging terhadap biji yang tinggi.
Nah, induk yang baik akan menghasilkan generasi keturunan yang unggul pula, baik dalam produktivitas maupun ke kualitas minyak sawitnya. 6. Catatan ilmiah tambahan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa viabilitas serbuk sari kelapa sawit dapat menurun cepat bila tidak segera dikeringkan atau disimpan dalam kondisi terkendali. Karena itu, pengambilan bunga jantan sebaiknya dilakukan tepat sebelum proses pengovenan, sementara bunga betina harus disiapkan untuk penyerbukan pada saat masa reseptifnya mencapai puncak. Dengan pemilihan bunga yang cermat dan pengaturan waktu yang tepat, seluruh rangkaian penyerbukan buatan dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan persilangan yang berkualitas. Setelah bunga jantan dan betina berkualitas terpilih, langkah berikutnya adalah melakukan persiapan penyerbukan buatan. Tahap ini melibatkan proses penting seperti sterilisasi bunga, pemberian larutan formalin, dan penggunaan insektisida untuk menjaga kebersihan serta mencegah kontaminasi dari polen liar. Nah, lanjutnya materi yang ketiga yaitu persiapan sebelum penyerbukan buatan. Setelah bunga jantan dan betina yang berkualitas berhasil dipilih, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan penyerbukan buatan. Tahap ini berfokus pada pembersihan, sterilisasi, dan perlindungan bunga betina dan segala kemungkinan kontaminasi. Tujuan utama dari proses persiapan ini adalah untuk memastikan bahwa hanya serbuk sari yang diinginkan itu dari induk jantan tertentu yang akan membuahi bunga betina. Persiapan yang akan menghasilkan proses pembuahan yang bersih, terkontrol, dan dapat dilakukan secara ilmiah. Kemudian yang pertama yaitu konsep sterilisasi bunga betina. Sterilisasi merupakan langkah awal sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Bunga betina yang telah mencapai tahap reseptif biasanya menarik berbagai bentuk sari liar dari lingkungan sekitar, baik melalui angin maupun serangga penyerbuk. Jika kondisi ini tidak dikendalikan, maka pembuahan bisa terjadi secara alami dan hasil persilangan menjadi tidak murni. Untuk mencegah hal tersebut, dilakukan penyemprotan larutan formalin dan insektisida ringan. Kedua bahan ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dan mencegah sterilisasi bunga betina. Kedua, fungsi dan penggunaan larutan formalin. Larutan formalin digunakan untuk mensterilkan bunga betina dari serbuk sari liar dan mencegah infeksi jamur atau bakteri. Formalin digunakan biasanya memiliki konsentrasi antara 5 hingga 10%, tergantung pada prosedur penelitian yang berlaku. Berikut adalah beberapa fungsi utama larutan formalin. Yaitu menonaktifkan serbuk sari liar. Bunga betina yang dibiarkan terbuka di lapangan berpotensi sudah terpapar serbuk sari yang terbawa angin atau kumbang. Nah, penyemprotan formalin akan membunuh atau menonaktifkan serbuk sari tersebut sehingga bunga betina menjadi steril dan siap menerima polen yang diinginkan. 2. Mencegah infeksi mikroorganisme. Formalin bersifat antiseptik dan fungisida ringan. Saat bunga dibungkus dalam kondisi lembab, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri dapat berkembang dengan cepat. Formalin membantu menekan pertumbuhan mereka, menjaga struktur bunga tetap utuh dan stigma tetap perseptif. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan isolasi. Dalam penyerbukan buatan, bunga betina biasanya dibungkus menggunakan kantong plastik atau kain kasa steril. Larutan formalin juga disemprotkan ringan pada bagian dalam kantong isolasi untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan bebas mikroba.
Nah, cara penggunaannya yaitu penyemprotan dilakukan 1 hari sebelum penyerbukan buatan. Tepat ketika stigma bunga betina tampak basah, lengket, dan berkilau. Larutan disemprotkan dengan sprayer halus, lalu dibiarkan kering secara alami. Penggunaan berlebihan harus dihindari karena dapat merusak jaringan bunga dan menurunkan daya reseptif stigma. Yang ketiga, tujuan pemberian insektisida. Langkah berikutnya adalah penyemprotan insektisida ringan pada bunga betina. Tujuan utamanya bukan untuk membunuh semua serangga di sekitar kebun, tetapi untuk menghindari penyerbukan alami yang tidak diinginkan dan mencegah hama kecil yang dapat merusak bunga atau membawa serbuk sari asing. Fungsi insektisida dalam penyerbukan buatan yaitu meliputi mencegah penyerbukan alami oleh kembang liar di alam. Kumbang merupakan penyerbuk utama. Namun dalam penyerbukan buatan, aktivitas kumbang justru dapat mengacau hasil karena membawa serbuk sari dari tanaman lain. Yang kedua, menjaga bunga dari hama kecil. Serangga seperti semut, thrips, atau tungau dapat merusak stigma bunga betina atau menyebabkan infeksi jamur. Dengan penyemprotan insektisida dosis rendah, risiko kerusakan ini bisa diminimalkan. Yang ketiga, menjaga lingkungan steril di dalam kantong isolasi. Setelah bunga betina dibungkus dengan polyper bag, suhu dan kelembapan di dalam kantong akan meningkat. Kondisi ini dapat menarik serangga kecil untuk masuk dan berkembang biak. Insektisida membantu menjaga kantong tetap steril dan bebas gangguan. Untuk aplikasi insektisida dilakukan segera setelah bunga betina disemprot formalin dan lapisan permukaannya mulai kering. Penyemprotan cukup tipis dan merata menggunakan sprayer mikro agar tidak menimbulkan endapan pada permukaan stigma. Pengamanan saat aplikasi bahan kimia. Meskipun formalin dan insektisida tergolong bahan umum dalam penelitian lapangan, penggunaannya harus tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja. Beberapa hal penting yang wajib diperhatikan yaitu gunakan masker, sarung tangan, dan pelindung mata. Hindari penyemprotan di bawah terik matahari langsung agar larutan tidak cepat menguap. Gunakan dosis sesuai petunjuk. Formalin berlebih dapat menghambat pembentukan buah. Pastikan bunga betina tidak terlalu basah setelah penyemprotan, karena kelembapan tinggi dapat menyebabkan jamur sekunder. Langkah-langkah keamanan ini sederhana namun penting untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus efektivitas hasil penyerbukan. Yang kelima, pemeriksaan akhir sebelum isolasi. Setelah semua tahap penyemprotan selesai, bunga betina perlu diperiksa secara visual untuk memastikan kondisinya siap diisolasi. Pemeriksaan ini meliputi yaitu apakah stigma masih tampak segar, basah, dan belum mengering, apakah permukaan bunga bersih dari debu, jamur, atau residu bahan kimia, lalu apakah tidak ada serangga kecil yang tersisa di sekitar bunga. Jika semua kriteria tersebut terpenuhi, bunga betina dinyatakan siap untuk tahap isolasi, yaitu proses penutupan menggunakan polyper bag agar tidak terjadi penyerbukan alami oleh angin atau serangga liar. Catatan: menurut hasil penelitian di beberapa lembaga pemuliaan sawit, keberhasilan penyerbukan buatan dapat meningkat hingga 30% bila tahap sterilisasi dilakukan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan bukan hanya tahap pendahuluan, tetapi juga faktor penentu kualitas penyerbukan. Kesalahan kecil seperti penyemprotan berlebih, waktu aplikasi yang tidak tepat, atau kondisi bunga yang terlalu lembab dapat menyebabkan penurunan daya reseptif dan kegagalan pembuahan.
Materi yang keempat yaitu pemasangan polyperbag pada bunga betina. Setelah bunga betina selesai melalui proses sterilisasi dan dengan larutan formalin dan insektisida, tahap berikutnya adalah pemasangan polyperbag atau kantong isolasi. Maka ini menjadi bagian krusial dalam penyerbukan buatan karena menentukan kemurnian hasil persilangan antara induk jantan dan betina. Tanpa isolasi yang baik, peluang terjadinya penyerbukan alami oleh serbuk seiring akan meningkat, sehingga hasil penelitian atau pembibitan tidak lagi murni secara genetik. Nah, tujuan dan fungsi pemasangan polyperbag yaitu berfungsi sebagai pelindung bunga betina dari kontaminasi serbuk sari asing, serangga penyerbuk liar, serta gangguan lingkungan seperti debu dan angin hujan, air hujan. Kantong ini dipasang segera setelah proses sterilisasi selesai dan bunga betina mencapai fase reseptif. Terdapat 3 fungsi utama dari pemasangan polyperbag: mengisolasi bunga betina dari penyerbukan alami. Dengan membungkus bunga betina menggunakan polyperbag, kita mencegah masuknya serbuk sari yang terbawa angin atau kumbang. Hal ini sangat penting terutama pada program pemuliaan, di mana kemurnian genetik hasil persilangan harus dijaga dengan ketat. Lalu menjaga kondisi steril bunga. Setelah disemprot formalin dan insektisida, bunga betina berada dalam kondisi steril. Polyperbag membantu mempertahankan sterilitas ini dengan menciptakan lingkungan tertutup yang aman dan kontaminasi eksternal. Yang terakhir, melindungi bunga dari faktor fisik dan biologi. Polyperbag berfungsi melindungi bunga dari hujan, embun, dan debu, sekaligus menghalangi serangga pengganggu seperti semut atau ulat kecil yang bisa merusak stigma bunga. Dengan kata lain, polyperbag bertindak sebagai ruang steril mikro di sekitar bunga betina, tempat terjadinya penyerbukan buatan yang benar-benar terkontrol. Kedua, karakteristik polyperbag yang baik. Polyperbag yang digunakan dalam penyerbukan kelapa sawit tidak dapat sembarangan. Bahan, ukuran, dan desain kantong harus memenuhi standar tertentu agar efektif dan tidak merusak bunga. Beberapa kriteria polyperbag yang baik adalah sebagai berikut, yaitu bahan terbuat dari plastik transparan, berbahan polietilen atau bahan kasa sintetis yang kuat, tahan air, namun tetap memungkinkan sirkulasi udara. Bahan ini juga harus tidak mudah robek dan mampu menahan paparan sinar matahari selama beberapa hari. Ukurannya yaitu lebar sekitar 3-40 cm dan panjang 60-80 cm. Disesuaikan dengan ukuran tandan bunga betina. Kantong yang terlalu kecil akan menekan bunga dan dapat merusak stigma. Ventilasi udara dilengkapi dengan lubang-lubang kecil atau lapisan kasa di bagian kasa atas untuk memungkinkan sirkulasi udara. Tujuannya agar kelembaban dalam kantong tidak terlalu tinggi, karena kondisi lembab dapat menumbuhkan jamur. Kelembapan internal harus dijaga agar tidak ada ketetesan air kondensasi di dinding kantong. Kondensasi bisa menetes ke bunga dan menurunkan daya reseptif stigma. Nah, transparansi kantong harus cukup bening agar peneliti bisa memantau kondisi bunga dari luar tanpa harus membukanya. Ini penting untuk menghindari gangguan berulang pada masa isolasi. Nah, langkah-langkah pemasangannya polyperbag yaitu prosedur pemasangan polyperbag harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti tahapan yang benar agar bunga tetap utuh dan steril. Langkah umumnya adalah sebagai berikut: identifikasi bunga betina reseptif. Pilih bunga betina yang stigmanya sudah tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan kemerahan. Waktu adalah pemasangan adalah 1 hingga 2 hari setelah penyerbukan buatan dilakukan. Sterilisasi akhir sebelum pemasangan. Ulangi penyemprotan ringan dengan larutan formalin 5-10% untuk
Memastikan tidak ada serbuk sari liar yang menempel. Setelah itu semprotkan insektisida dosis rendah untuk mengusir serangga kecil yang mungkin mendekat. Pemasangan kantong isolasi yaitu pasang polyper bag secara perlahan dari bagian atas dari bawah ke atas tandan bunga. Pastikan bunga tidak tersentuh secara langsung dengan dinding kantong karena kantong menutupi seluruh tandan. Bagian bawahnya diikat rapat pada tangkai bunga menggunakan tali plastik atau karet gelang agar tidak ada celah lagi serbuk sari liar atau serangga masuk. Pemeriksaan posisi dan sirkulasi, pastikan ada sedikit ruang udara di dalam kantong agar bunga tidak tertekan dan sirkulasi udara tetap baik. Polyper bag yang terlalu ketat bisa menimbulkan kelembapan tinggi dan berpotensi menyebabkan jamur. Lalu penyimpanan sementara sebelum penyerbukan. Setelah terbungkus, bunga betina dibiarkan terisolasi selama 2 hingga 3 hari. Dalam periode ini bunga akan tetap bersih. Waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang telah disiapkan dengan pengawasan selama setelah kantong terpasang. Tahap selanjutnya adalah pengawasan rutin setiap 3 hari. Petugas atau peneliti perlu memeriksa kondisi fisik polyper bag tanpa membukanya. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain apakah ada tanda-tanda robekan atau lubang kecil pada kantong, apakah permukaan bagian dalam tempat dirembun atau terlalu lembab, apakah terlihat adanya serangga kecil yang masuk. Jika ditemukan masalah, segera lakukan pergantian kantong baru dengan cara yang sama tanpa merusak stigma bunga betina. Pengawasan yang baik memastikan bunga tetap steril hingga waktu penyerbukan tiba. Hasil observasi di beberapa pusat penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyerbukan buatan dapat menurun hingga 40% bila proses isolasi tidak dilakukan dengan benar. Kelembapan berlebih dalam polyper bag juga dapat menyebabkan infeksi jamur yang menurunkan daya reseptif stigma. Oleh karena itu, kombinasi antara bahan yang sesuai, teknik pemasangan dan yang hati-hati, dan pengawasan teratur sangat penting untuk menjaga keberhasilan penyerbukan. Selain itu, untuk pemasangan juga mempengaruhi kualitas hasil. Jika polyper bag dipasang terlalu awal, bunga bisa menjadi lembab dan rusak sebelum penyerbukan. Sebaliknya, jika terlalu lambat, stigma mungkin sudah terkontaminasi serbuk sari liar. Waktu optimal adalah 1 hari sebelum fase reseptif maksimal. Selanjutnya, nilai strategis tahapan isolasi. Tahapan isolasi ini tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam kegiatan pemulihan tanaman. Dengan menjaga kemurnian penyerbukan, peneliti dapat memastikan bahwa setiap biji yang dihasilkan berasal dari kombinasi genetik yang benar. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan bibit unggul DXP yang nantinya akan menjadi sumber produksi benih kelapa sawit komersial di tingkat nasional. Materi selanjutnya yaitu perlindungan bunga dan lingkungan penyerbukan. Tahap perlindungan bunga merupakan bagian penting dalam memastikan keberhasilan penyerbukan buatan kelapa sawit. Setelah bunga betina dibungkus rapat menggunakan polyper bag, proses penyerbukan masih dapat terganggu oleh faktor eksternal, terutama gangguan dari hewan kecil seperti tikus, tupai, atau bahkan kelelawar yang tertarik oleh aroma manis bunga sawit. Untuk mengantisipasi hal ini, digunakan racumin atau jenis rodentisida lain yang berfungsi mengendalikan populasi hewan pengerat di sekitar area penyerbukan. 1. Alasan diperlukannya perlindungan tanah tambahan. Setelah bunga betina diisolasi, kantong polyper bag berisi aroma khas dari
nektar bunga sawit. Aroma ini cukup kuat dan seringkali menarik perhatian tikus maupun tupai. Hewan-hewan tersebut mengira polyper bag berisi makanan sehingga menggigit dan merobeknya. Kondisi ini sangat berisiko karena kantong yang robek akan membuka jalan masuk bagi serbu sari liar. Bunga yang rusak bisa kehilangan daya reseptifnya dan penyerbukan buatan menjadi gagal total. Gangguan ini umumnya terjadi pada malam hari ketika aktivitas tikus meningkat dan pengawasan lapangan berkurang. Maka dari itu, upaya pencegahan menjadi keharusan, terutama di kebun penelitian atau areal permulaan yang memiliki populasi tikus cukup tinggi. Nah, fungsi dan tujuan pemberian racumin. Racumin atau rodentisida sejenis digunakan dengan tujuan untuk melindungi bunga betina dengan yang sedang diisolasi. Namun, penggunaan bahan ini tidak boleh sembarangan. Dosis dan lokasi penempatan harus dikontrol secara hati-hati agar tidak mencemari lingkungan. Beberapa fungsi utama pemberian racumin antara lain mencegah gangguan lambung oleh tikus dan tupai. Racumin diletakkan di sekitar batang pohon atau pangkal tanden bunga untuk menghalau hewan yang mencoba memanjat pohon. Dengan cara ini, bunga yang sedang diisolasi tetap aman selama masa penyerbukan. Untuk fungsi yang kedua, menjaga kebutuhan polyper bag. Bila polyper bag robek akibat gigitan, bukan hanya bunga yang rusak, tapi juga seluruh proses penyerbukan, tetapi menjadi tidak valid karena kemungkinan besar terjadi kontaminasi dan serbu sari keluar. Penggunaan racumin membantu menjaga kantong tetap utuh dan steril. Yang ketiga, mengurangi populasi tikus di areal penelitian. Di blok penelitian atau kebun pembibitan, populasi tikus cenderung tinggi karena tersedianya sumber makanan seperti bunga, buah muda, dan residu organik. Racumin membantu menurunkan populasi ini secara terkendali, menjaga area sekitar tetap aman selama periode penelitian berlangsung. Cara aman dan etis menggunakan racumin dalam konteks ilmiah dan ramah lingkungan. Penggunaan rodentisida harus mengikuti prinsip yaitu terkendali, tepat lokasi, dan aman bagi lingkungan. Berikut prosedur umum penggunaannya. Racumin ditempatkan dalam wadah kecil atau pipa bambu agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah atau air hujan. Dosis disesuaikan dengan tingkat populasi tikus di area tersebut. Hindari penggunaan berlebihan. Penempatan dilakukan di penggal batang pohon kelapa sawit yang memiliki bunga betina terbungkus polyper bag. Lalu hindari meletakkan racumin di jalur pekerja atau dekat sumber air. Selain itu, pemantauan dilakukan setiap 2 hingga 3 hari untuk memastikan tidak ada sisa umpan yang tersebar atau termakan oleh satwa lain seperti burung atau reptil kecil. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas perlindungan dan tanggung jawab terhadap ekosistem kebun. 4. Dampak positif terhadap keberhasilan penyerbukan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, penggunaan racumin secara terkontrol dapat menurunkan tingkat kerusakan polyper bag hingga 80% dibandingkan area yang tidak diberikan perlindungan. Selain itu, bunga yang terlindung dengan baik memiliki peluang penyerbukan berhasil lebih tinggi karena seluruh kondisi steril di dalam kantong tetap terjaga. Dengan demikian, pemberian racumin bukan sekedar langkah tambahan, tetapi bagian integral dari sistem penyerbukan buatan yang sukses. Yang kelima, aspek etika dan keamanan lingkungan. Meskipun racumin efektif, prinsip etika lingkungan harus tetap dijaga. Penggunaan bahan kimia harus meminimalkan risiko terhadap satwa non-target dan tidak mencemari tanah atau air. Dalam beberapa kebun penelitian modern, pengendalian tikus dilakukan dengan kombinasi metode biologis dan mekanis. Misalnya,
menanam tanaman penghalau alami di sekitar blok penelitian, pemasangan perangkap hidup untuk memantau populasi tikus, lalu menyediakan tempat berlindung bagi predator alami seperti burung batu. Pendekatan terpadu seperti ini dilakukan dengan konsep pengendalian hama terpadu PHT yang menggabungkan efektivitas teknis dan kelestarian lingkungan. Waktu dan durasi perlindungan. Perlindungan dengan racumin biasanya dilakukan bersamaan dengan masa isolasi bunga betina, yaitu selama 5 hingga 7 hari setelah pelet-pelet dipasang. Selama periode ini, bunga masih berada dalam tahap reseptif dan rentan terhadap gangguan hewan. Setelah masa penyerbukan selesai dan pelet-pelet dilepas, racumin tidak lagi diperlukan. Karena cara ini penggunaan bahan kimia dapat diminimalkan dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan kebun. Catatan lapangan dalam praktiknya, beberapa teknisi lapangan sering menambahkan tindakan pencegahan tambahan seperti melilitkan pita plastik berbau menyengat di pangkal batang untuk menghalau hewan, menggunakan lampu solar kecil di malam hari untuk menakuti tikus, dan membersihkan area pangkal batang dari daun kering dan sarang tikus agar tidak menjadi tempat persembunyian. Langkah sederhana ini terbukti membantu menjaga keberhasilan penyerbukan bunga di lapangan. Ketujuh, pengumpulan serbuk sari setelah pengopenan. Setelah bunga jantan selesai dikeringkan dalam oven pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam, maka proses pengumpulan serbuk sari dapat dilakukan. Langkah ini harus dilakukan di ruang yang bersih dan kering agar hasilnya steril dan tidak terkontaminasi udara luar. Langkah-langkah pengumpulan serbuk sari yaitu keluarkan bunga jantan dari oven dan biarkan beberapa menit agar suhunya menyesuaikan dengan suhu ruang. Pukul atau goyangkan pelan-pelan tandan bunga jantan di atas wadah steril, biasanya terbuat dari kaca atau stainless steel, agar serbuk sari terlepas. Serbuk sari yang jatuh dikumpulkan menggunakan sendok logam kecil atau alat penyapu halus. Hindari penggunaan tangan langsung karena kelembapan kulit dapat menurunkan kualitas pollen. Serbuk sari yang telah terkumpul disaring menggunakan saringan halus berukuran mikro kecil untuk memisahkan sisa debu atau serpihan bunga. Serbuk sari hasil pengovenan biasanya memiliki warna kuning muda hingga coklat muda, tekstur halus, kering, dan tidak menggumpal. Ciri-ciri ini yang menandakan bahwa polen memiliki kualitas baik dan siap untuk diuji viabilitasnya. Penyimpanan serbuk sari. Penyimpanan serbuk sari kelapa sawit menjadi hal penting untuk mempertahankan viabilitas atau daya hidupnya hingga waktu penyerbukan tiba. Jika penyimpanan dilakukan secara sembarangan, serbuk sari akan menyerap kelembaban dari udara dan menjadi rusak. Langkah penyimpanan yang benar meliputi gunakan wadah kedap udara seperti tabung kaca atau botol film kecil yang bersih dan steril. Tambahkan silika gel atau bahan penyerap kelembaban di dalam wadah penyimpanan. Tutup rapat wadah dan beri label berisi informasi penting, kode pohon, induk jantan, tanggal pengopenan, dan tanggal pengumpulan. Simpan wadah di tempat sejuk dan idealnya pada suhu 4 derajat Celcius dalam lemari pendingin atau dalam freezer untuk penyimpanan jangka panjang. Durasi daya simpan. Pada suhu ruang 25-30 derajat Celcius, polen aktif selama lebih kurang 7-80 hari. Pada suhu 4 derajat Celcius, polen bertahan hingga 30 hari. Pada suhu minus 20 derajat Celcius dapat bertahan hingga 2-3 bulan tergantung kelembaban dan kemurniannya. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% dari suhu ideal dapat menurunkan
viabilitas polen hingga 15 hingga 20% per hari. Karena itu pengendalian suhu dan kelembaban merupakan syarat mutlak dalam tahap ini. Standar mutu serbuk sari siap pakai. Sebelum digunakan untuk menyerbukan buatan, serbuk sari harus memenuhi beberapa indikator mutu ilmiah, yaitu kadar air rendah 5-7%. Serbuk sari tidak boleh menggumpal atau lembab saat disentuh. Lalu warna cerah dan seragam, tidak terkontaminasi debu atau jamur, memiliki aroma khas bunga jantan yang masih segar. Serbuk sari dengan karakteristik ini kemudian diuji menggunakan metode uji viabilitas untuk memastikan daya hidupnya di atas standar minimal 60-70%. Nah, kesalahan umum dalam tahapan pengovenan yaitu meski terkesan sederhana, pengovenan sering menjadi sumber kesalahan teknis yang menyebabkan penyerbukan gagal. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan yaitu suhu oven terlalu tinggi. Nah, panasnya berlebih, yaitu lebih di atas 50% 50 derajat Celcius, dapat mematikan sel gamet jantan. Lalu proses pengeringan terlalu singkat, serbuk sari belum benar-benar kering sehingga cepat menggumpal saat disimpan. Penataan bunga jantan tidak merata, bunga yang menumpuk menghambat sirkulasi udara panas di dalam oven. Wadah penyimpanan tidak rapat, serbuk sari menyerap kelembapan dari udara luar dan menjadi lembek. Tidak diberi label atau informasi asal serbuk sari. Hal ini menyebabkan kesalahan identifikasi induk jantan dalam penelitian persilangan. Kesalahan tersebut mungkin tampak kecil tapi berdampak besar terhadap validitas hasil penyerbukan dan kualitas bibit yang dihasilkan. Nah, catatan ilmiahnya. Dalam skala penelitian, beberapa pusat pemuliaan kelapa sawit menggunakan oven khusus beraliran udara panas merata yang dilengkapi sensor suhu otomatis dan pengatur kelembaban digital. Peralatan ini mampu menjaga suhu stabil pada kisaran 42 derajat Celcius dengan kelembaban relatif sekitar 30-40%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan viabilitas polen hingga 10-15% lebih tinggi dibandingkan pengeringan manual menggunakan oven sederhana. Selain itu, teknologi modern juga memungkinkan menggunakan desikator pendingin untuk menyimpan polen kering jangka panjang tanpa merusak struktur selnya. Materi selanjutnya itu proses polinasi atau penyerbukan buatan. Tahap polinasi atau penyerbukan buatan merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan penyerbukan kelapa sawit. Semua tahapan sebelumnya, mulai dari pemilihan bunga, sterilisasi, pemasangan polyper bag, hingga uji viabilitas serbuk sari, dilakukan semata-mata untuk memastikan proses penyerbukan ini berlangsung sempurna dan menghasilkan pembuahan yang berkualitas tinggi. Yang pertama, pengertian polinasi. Polinasi atau penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke stigma bunga betina. Jika serbuk sari berhasil menempel dan berkecambah pada stigma, akan terbentuk tabung serbuk sari yang menuju ovarium dan menyebabkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Dalam konteks kelapa sawit, keberhasilan polinasi sangat menentukan pembentukan buah. Tanpa penyerbukan yang tepat, bunga betina tidak akan berkembang menjadi tandan buah segar, sehingga produktivitas tanaman menurun drastis. Kedua, polinasi alami dan buatan. Ada dua cara terjadinya penyerbukan pada kelapa sawit, yaitu polinasi alami, terjadi di alam tanpa campur tangan manusia. Serangga penyerbuk, terutama kumbang, berperan besar dalam memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Penyerbukan alami efisien bila populasi kumbang tinggi, cuaca cerah, dan sinkronisasi bunga jantan serta betina berjalan baik. Polinasi buatan dilakukan secara manual oleh manusia dengan tujuan mengontrol sumber serbuk sari dan memastikan hanya kombinasi genetik tertentu yang digunakan. Cara ini sangat penting dalam kegiatan pemulihan
tanaman, produksi benih unggul, serta penelitian genetika kelapa sawit. Tujuan dan keunggulan penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan dilakukan dengan beberapa tujuan ilmiah dan praktis. Menjamin kemurnian genetik hasil persilangan dengan memilih induk jantan dan betina tertentu. Peneliti dapat menentukan sifat yang akan diwariskan. 2. Mengontrol kombinasi genetik. Teknik ini memungkinkan gabungan sifat unggul seperti produktivitas tinggi, rendaman minyak tinggi, dan ketahanan terhadap penyakit. Meningkatkan efisiensi penelitian. Proses ini membuat hasil percobaan lebih terukur karena variabel penyerbukannya diketahui dengan pasti. Lalu yang terakhir, mendukung produksi benih unggul bersertifikat. Hanya penyerbukan buatan yang mampu menghasilkan benih dengan asal-usul yang jelas dan bisa tertelusuri. Tahapan teknis penyerbukan buatan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Sebelum penyerbukan dilakukan, semua alat yang digunakan harus dalam kondisi bersih dan steril. Peralatan yang diperlukan antara lain kuas halus atau untuk mengaplikasikan serbuk sari, polisteril berisi serbuk sari yang telah diuji viabilitasnya, masker dan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi, lalu label kecil untuk mencatat informasi penyerbukan. Yang kedua, pemeriksaan bunga betina. Pastikan bunga betina yang akan diserbuki sudah mencapai fase reseptif, tidak menunjukkan tanda layu, busuk atau berjamur, polyper bag dalam kondisi baik tanpa lubang. Jika semua kriteria terpenuhi, polyper bag dapat dibuka secara hati-hati untuk memulai proses penyerbukan. Yang ketiga, pemberian serbuk sari. Ada 2 metode umum yang digunakan, yaitu metode kuas manual. Serbuk sari diambil dengan kuas halus lalu disapukan perlahan ke permukaan stigma bunga betina. Gerakan halus harus lembut agar tidak merusak struktur stigma. Yang kedua, metode tiup atau semprot halus. Serbuk sari ditiup dan ke dalam polyper bag menggunakan blower kecil atau alat penyemprot manual. Cara ini cocok untuk bunga dengan tandan besar karena dapat menjangkau semua stigma secara merata. Lalu pengaturan waktu penyerbukan. Waktu terbaik untuk melakukan penyerbukan buatan adalah pagi hari antara jam 7 hingga jam 9 ketika kelembaban udara masih tinggi dan suhu belum terlalu panas. Pada kondisi ini, stigma bunga betina berada dalam keadaan paling reseptif dan mampu menerima serbuk sari dengan optimal. Penyerbukan yang dilakukan pada siang hari cenderung kurang berhasil karena stigma mulai mengering akibat panas matahari. Serbuk sari lebih mudah rusak atau terbang terbawa angin. Kelembaban di dalam polyper bag meningkat, berpotensi menyebabkan jamur. Lalu penutupan dan masa tunggu. Setelah penyerbukan selesai, polyper bag kembali diikat rapat di bagian bawah untuk mencegah masuknya serbuk sari liar atau serangga. Bunga betina dibiarkan dalam kondisi tertutup selama 5 hingga 7 hari. Dalam masa ini, pembuahan berlangsung di dalam struktur bunga, ditandai dengan perubahan warna dan kondisi stigma. Petugas perlu mencatat data penting di label yang menempel pada tangkai bunga seperti tanggal penyerbukan, kode induk jantan dan betina, nomor percobaan atau blok kebun, nama petugas pelaksana. Lalu ada tanda-tanda keberhasilan penyerbukan. Beberapa hari setelah penyerbukan, bunga betina akan menunjukkan perubahan morfologi yang menandakan bahwa pembuahan berhasil terjadi. Waktu setelah penyerbukan yaitu 1-2 minggu. Perubahan yang terjadi yaitu stigma mulai menutup dan mengering, warna berubah dari kekuningan ke coklatan muda, aroma bunga menghilang. 3-4 minggu, tangkai bunga menebal dan muncul bakal tandan kecil. 1-2 bulan, buah muda mulai tampak tumbuh rapat di tandan. 3-5 bulan, buah membesar dan mulai menunjukkan warna kehijauan atau kemerahan tergantung varietas. Di atas 6 bulan, buah mencapai kematangan fisiologis dan siap dipanen. Jika setelah 2-2 minggu bunga tidak menunjukkan perubahan, kemungkinan besar penyerbukan gagal dan bunga akan gugur alami.
Evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi hasil penyerbukan dilakukan dengan mencatat jumlah bunga yang berhasil dibuahi, presentasi keberhasilan dari total bunga diserbuki, kondisi lingkungan saat penyerbukan, catatan gangguan eksternal seperti hewan atau jamur. Data ini penting untuk analisis lanjutan, terutama pada kegiatan pemuliaan yang melibatkan ribuan kombinasi induk jantan dan betina. Selain itu, dokumentasi berupa foto dan video atau laporan tertulis akan memperkuat keabsahan proses penyerbukan secara ilmiah. Lalu materi selanjutnya yaitu perkembangan buah dan evaluasi hasil penyerbukan. Lalu materi selanjutnya yaitu perkembangan buah dan evaluasi hasil penyerbukan. Setelah proses penyerbukan atau polinasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengamatan terhadap perkembangan buah kelapa sawit yang dihasilkan. Tahapan ini sangat penting karena menjadi indikator keberhasilan pembuahan dan juga berfungsi untuk menilai efektivitas seluruh rangkaian penyerbukan buatan yang telah dilakukan. Yang pertama, tahapan perkembangan buah kelapa sawit setelah pembuahan berlangsung secara bertahap dan memiliki ciri khas yang dapat diamati secara visual. Proses ini mencerminkan aktivitas fisiologis tanaman dan membentuk tandan buah segar yang sempurna. Urutan perkembangan buah berdasarkan waktu setelah pembuahan, yaitu 1-2 minggu fase tahap perkembangan, fase awal pembuahan. Ciri-cirinya itu stigma menutup rapat, warna bunga berubah dari kuning menjadi coklat muda, aroma bunga menghilang. 3-4 minggu pembentukan bakal tandan, tangkai bunga menebal, mulai tampak bakal buah kecil di setiap bunga betina. 1-2 bulan fase buah muda, brondolan kecil tampak jelas dan tersusun rapat dalam tandan, warna buah masih hijau muda. 3-5 bulan fase pembesaran buah tumbuh cepat, kulit mulai mengeras, warna berubah menjadi hijau kekuningan atau kemerahan tergantung varietas. 6 bulan ke atas yaitu fase kematangan fisiologis, daging buah mulai mengandung minyak tandan siap panen. Selama fase-fase tersebut pengamatan berkata dilakukan untuk memastikan pertumbuhan berlangsung normal dan tidak ada tanda-tanda kegagalan pembuahan. 2. Indikator keberhasilan penyerbukan. Penyerbukan dianggap berhasil jika sebagian besar bunga betina dalam satu tandan membentuk buah sehat dan berkembang seragam. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain persentase bunga menjadi buah tinggi, biasanya di atas 70%. Tidak ada gejala gugur bunga massal setelah 2-3 minggu penyerbukan. Buah berkembang seragam, baik ukuran maupun warna. Tidak terdapat buah kosong atau abortif dalam jumlah besar. Sebaliknya, tanda-tanda kegagalan penyerbukan meliputi bunga layu dan gugur sebelum 3 minggu setelah polinasi. Tandan tampak gugur tanpa bakal buah. Warna bunga tetap pucat dan tidak menggelap. Muncul jamur putih pada permukaan bunga betina setelah penyerbukan. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa pembuahan tidak terjadi atau serbuk sari yang digunakan sudah kehilangan viabilitas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pembentukan buah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuahan setelah penyerbukan antara lain kualitas serbuk sari, kondisi bunga betina, kondisi lingkungan, kesehatan tanaman induk, lalu teknik penyerbukan. Proses pembentukan tandan buah, yaitu buah kelapa sawit terbentuk dari ovarium bunga betina yang telah dibuahi oleh serbuk sari. Setiap bunga betina akan menghasilkan satu buah kecil yang disebut brondolan, dan seluruh brondolan ini tersusun dalam tandan. Selama perkembangan, buah mengalami beberapa perubahan fisiologis, penebalan dinding buah, pembentukan dinding buah yang menjadi sumber utama minyak sawit, lalu perkembangan biji
biji yang mengandung minyak inti sawit, akumulasi minyak, dan perubahan warna kulit sebagai tanda kematangan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan sejak penyerbukan dilakukan. Yang kelima, evaluasi keberhasilan penyerbukan. Evaluasi dilakukan setelah tandan berbuah berkembang sempurna. Beberapa parameter yang diamati antara lain jumlah buah per tandan, menunjukkan efektivitas polinasi, presentasi buah jadi dibandingkan total buah betina yang diserbuki, rasio daging terhadap biji. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik hasil penyerbukan. Lalu berat tandan rata-rata menjadi ukuran produktivitas. Keseragaman ukuran buah menjadi indikator stabilitas genetik hasil persilangan. Hasil evaluasi ini sangat berguna bagi peneliti untuk menilai kombinasi induk jantan dan betina mana yang paling unggul untuk dijadikan bahan pemuliaan selanjutnya. Manfaat evaluasi dari penyerbukan, yaitu evaluasi hasil penyerbukan tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan penelitian, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap industri kelapa sawit. Beberapa manfaat diantaranya yaitu menentukan varietas unggul baru berdasarkan hasil pembuahan terbaik, meningkatkan efisiensi produksi benih bersertifikat, memberikan data ilmiah untuk pengembangan teknologi budidaya modern, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam program peremajaan dengan varietas unggul hasil persilangan terkontrol. Dengan demikian, evaluasi bukanlah tahap penutup semata, melainkan awal dari proses pembaruan genetik yang berkelanjutan. Kesimpulan dan penutup edukatif. Setelah kita membahas seluruh rangkaian tahapan penyerbukan kelapa sawit secara lengkap, mulai dari penyembelihan bunga jantan dan betina, perlakuan pra penyerbukan, pengeringan, uji viabilitas, hingga proses polinasi dan pembentukan buah. Kini saatnya kita menarik kesimpulan dari keseluruhan proses ilmiah ini. Kesimpulan umum yaitu penyerbukan buatan pada kelapa sawit merupakan tahapan penting dalam kegiatan pemuliaan dan produksi benih unggul. Seluruh proses dilakukan dengan dasar ilmiah yang kuat untuk memastikan kemurnian genetik, keberhasilan pembuahan, dan kualitas hasil panen. Beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan adalah sebagai berikut, yaitu pemilihan bunga jantan dan betina harus dilakukan dengan cermat berdasarkan tingkat kematangan fisiologisnya. Bunga betina yang reseptif dan bunga jantan yang siap serbuk sari menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan pembuahan. Sterilisasi dan perlakuan pendahuluan seperti pemberian formalin, insektisida, dan pemasangan polyper bag berfungsi melindungi bunga betina dan kontaminasi serbuk sari liar dan serangan hama selama periode reseptif. Ketiga, proses pengovenan bunga jantan bertujuan untuk menurunkan kadar air serbuk sari dan memperpanjang daya simpannya tanpa merusak viabilitas. Tahapan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas serbuk sari agar tetap aktif saat digunakan. Uji viabilitas serbuk sari memastikan bahwa polen yang akan digunakan benar-benar hidup, aktif, dan mampu membuahi bunga betina dengan efisien. Hasil uji menjadi tolak ukur kelayakan serbuk sari untuk proses polinasi. Polinasi atau penyerbukan buatan merupakan inti dari keseluruhan proses. Disinilah interaksi langsung antara bunga jantan dan betina terjadi melalui campur tangan manusia dengan teknik yang steril dan terkontrol. Yang terakhir, perkembangan buah setelah pembuahan menjadi indikator keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan. Pengamatan terhadap pembentukan dan pertumbuhan buah penting untuk memastikan efisiensi proses penyerbukan dan kualitas hasilnya. Dengan demikian, penyerbukan buah buatan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan rangkaian ilmiah yang memadukan pengetahuan fisiologi tanaman, teknologi, dan ketelitian manusia. Yang kedua, nilai ilmiah dan praktis penyerbukan buatan. Dari sisi ilmiah, penyerbukan buatan memberikan banyak manfaat dalam studi genetik tanaman karena memungkinkan
kontrol penuh terhadap kombinasi induk jantan dan betina. Program pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang unggul, konservasi plasma nutfah dengan menjaga dan menggabungkan karakter genetik langka. Sementara dari sisi praktis, manfaatnya antara lain meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui penggunaan benih berkualitas tinggi, menjamin kemurnian dan keseragaman hasil panen, mendukung keberlanjutan industri keberhasilan perkebunan dengan efisiensi produksi dan nilai ekonomi yang tinggi. Penyerbukan buatan juga menjadi dasar bagi seluruh proses produksi benih bersertifikat. Ini digunakan di perkebunan kelapa sawit modern di Indonesia dan di berbagai negara tropis lainnya. Tantangan dan inovasi ke depan. Meski proses penyerbukan buatan telah berkembang pesat, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi di masa mendatang, yaitu ketergantungan pada tenaga manusia. Penyerbukan masih membutuhkan keterampilan dan ketelitian tinggi, sehingga efisiensi kerja menjadi faktor pembatas. Variasi kondisi lingkungan, cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, dan suhu tidak stabil dapat mempengaruhi keberhasilan polinasi. Keterbatasan penyimpanan polen jangka panjang. Penelitian masih terus dilakukan untuk menemukan metode penyimpanan yang dapat mempertahankan viabilitas lebih dari 3 bulan tanpa menurunkan kualitas. Sebagai solusi, berbagai inovasi kini mulai dikembangkan seperti teknologi pengeringan otomatis dan pengujian digital viabilitas polen, aplikasi sistem sensor suhu dan kelembapan di rumah penyerbukan, pemanfaatan penyerbukan semi otomatis dengan alat mekanis, dengan semuanya bertujuan yang meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan konsistensi hasil. Pesan edukatif dan reflektif. Dari seluruh proses ini, kita akan mengambil pelajaran penting bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia mampu mengoptimalkan potensi alam secara berkelanjutan. Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama Indonesia tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas, inovasi, dan penerapan teknologi di tingkat budidaya. Setiap tahapan penyerbukan buatan mencerminkan sinergi antara ketelitian ilmiah, kedisiplinan kerja lapangan, dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan pertanian. Melalui penelitian dan pelatihan berkelanjutan, generasi muda pertanian diharapkan tidak hanya memahami tekniknya, tetapi juga menyadari makna ekologis dan ekonomis dari setiap proses kecil yang mereka lakukan. Ajakan edukatif. Mari kita jadikan proses penyerbukan kelapa sawit ini bukan hanya sebagai kegiatan teknis, melainkan sebagai wadah pembelajaran dan pengabdian terhadap pertanian berkelanjutan. Bagi mahasiswa dan peneliti, semoga ini menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam riset-riset pemuliaan tanaman tropis. Bagi praktisi perkebunan, semoga menjadi motivasi yang menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan kebun dan perbanyakan benih unggul. Dan bagi masyarakat umum, semoga menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan industri kelapa sawit tidak terlepas dari ketekunan ilmiah di balik setiap tan dan buah yang dihasilkan. Akhirnya, seluruh rangkaian ini mengajarkan bahwa keberhasilan dalam dunia pertanian, khususnya pada komunitas kelapa sawit, tidak terjadi secara kebetulan. Ia lahir dari kombinasi antara ilmu pengetahuan, ketekunan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Setiap butir serbuk sari yang dikeringkan, setiap bunga yang diserbuki, dan setiap buah yang tumbuh menjadi simbol dari proses ilmiah yang panjang, sekaligus bukti nyata bahwa inovasi dan ketelitian manusia mampu membawa pertanian menuju masa depan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dan pemahaman yang mendalam, praktik yang benar, dan semangat edukatif yang tinggi, penyerbukan kelapa sawit bukan sekedar kegiatan laboratorium atau lapangan, tetapi menjadi cerminan hubungan harmonis antara ilmu dan kehidupan. Demikian seluruh rangkaian materi tentang penyerbukan kelapa sawit. Semoga pengetahuan ini memperluas wawasan kita tentang bagaimana proses ilmiah sederhana
dapat berdampak besar bagi industri, lingkungan, dan ketahanan pangan nasional. Mari terus belajar, meneliti, dan menjaga alam, karena setiap langkah kecil kita hari ini adalah fondasi bagi masa depan pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.